permainan di game yang ke-6 segera tersaji ke kalian dari studio. Kami mengucapkan selamat menyaksikan pesawat datang dari Puerto Paraiso kanan bawah menuju ke Monte atau El Pozo. Ya betul saja, El Pozo yang menjadi akhir dari garis pesawatnya. Monte Nuevo tadi sudah sangat berdarah-darah dan kita sudah mengetahui pemenang di Monte Nuevo, sehingga mungkin saja tidak lagi akan ada pertemuan di Monte Nuevo. Tapi boom, turun dengan begitu cepat. Di match sebelumnya boom ada di utara, saat ini mereka menguasai selatan dan nampaknya Los Leones, bau-bau Los Leones saya cium dari parasut boom atau mentok-mentok di Impala kalau kayak gini caranya. Ya, karena udah turun dengan cepat ya. Dan satu lagi yang gue baru sadarin adalah dengan match yang berentet atau tidak ada banyak break ya. Karena kan dari tadi kalau kita lihat breaknya sedikit-sedikit ya. Hanya ada mungkin bisa dibilang 5 menit lah, 5 menit untuk mereka. Mereka perlu evaluasi cepat gitu loh. Mereka perlu reset cepat dan syukurnya adalah dari boom ini bisa reset dengan cepat. Apalagi tadi rotasinya juga mereka baik. Mereka tahu kapan harus menjaga dan masuk. Dan sebenarnya tempat-tempat pemilihan dari boom sendiri pun sejak yang Alpha 7 Chicken itu sebenarnya mereka udah predik gitu kan. Ya, cuman kalah di fight-nya. Nah tadi menang fight lawan Alpha 7. Nah itu yang menjadi satu entrian pertama. Kayak pintu terbuka lah untuk mereka. Tapi gue sangat senang dengan boom saat ini. Mereka masih semangat. Dan itu harusnya bendera ya? Dia bendera bener. Bendera ya yang dibawa, dan memang kebanggaan Indonesia juga untuk boom esports sendiri. Dan dari yang apa? Barusan Pon itu ngupil namanya. Mana emang dia tadi? Oh iya kah? Oh penting. Penting kenapa? Karena kalau lu lagi mau clutch, hidung lu gatal. Mengganggu sekali, kacau. Itu sulit sekali. Bayangin lu lagi mau ketemu orang, hidung lu gatal. Itu kan fokus lu terpecah jadi dua. Itu hal kecil tapi menjadi besar nantinya. Sama karena upil disimpan kecil-kecil jadi besar nanti. Nah, jadi tidak bisa bernafas. Nah, betul sekali. Seperti halnya kalau kita lihat saat ini Circle juga sudah terpantau, Cijel. Circle yang membuat Regnum Karyabra sulit untuk bernafas. Karena mereka berada di kiri atas Ruins, harus menuju ke Circle dan melewati 1, 2, 3, 4, 5, 6, minimal 6 tim yang harus mereka tembus kalau mau langsung menuju Circle. Sehingga paling bijak RCB menunggu late rotation agar semuanya masuk dulu baru mereka yang terakhir atau muter. ya karena kalau misalkan dianalisa dengan apa ya, experience mereka ya. Kayak garis pesawat kan tadi kan mengsong ke kiri. Harusnya kan secara logika di bagian arah jam 1 Pulau Miramar kosong. Mereka sebenarnya bisa aja gitu rotasi jauh, ngambil tol lingkar luar Miramar, ngambil kanan gitu kan. Dan mungkin teori Sanskuy akan dijalankan dengan late rotation ke arah kanan. Atau seperti apa kita masih belum tahu. Untuk Monte Nuevo, lagi dan lagi. Ini namanya gengsi pria ya. Gengsi pria itu selalu besar. Nggak terima coy. Nggak terima kalau tadi kalah. Masih ngotot nih berdua nih. Ini namanya gengsi orang Korea dan gengsi orang Mongolia. Gengsi orang Korea gok. Gengsi orang Korea gok. Kalau gengsi orang Mongolia gom. Itu yang membuat mereka masih ngotot di sini, walaupun dari segi penyebaran lebih enak IHC, visionnya lebih luas. Demo Oji merapat. Demo Oji harus segera sampai menuju ke pemain-pemain IHC yang lain. Satu pemain gutless, jangan sampai knock. Nah, masalahnya tadi mereka tuh 2 lawan 4 loh. IHC 2, DK-nya 4. Itu kan udah jelas-jelas kalah mutlak gitu kan. Tapi masih ngotot dan mereka masih mau mencoba lagi, coba lagi dengan kali ini yang mungkin weapon of choice-nya udah lebih baik, sudah lebih siap juga untuk bertempur, sudah memasuki satu rumah yang memang ada Gutless yang terpisah tadi seorang diri. Kita lihat Gutless tidak punya helm juga, agak sedikit panik dan harusnya sudah manggil teman-temannya untuk mendekat. That's why dari Ziol pun sudah berada di bagian tangga, sudah siap set up juga dengan smoke-nya. Tembakan akan terjadi di area ini karena sudah sangat rapat. Walaupun dibandingkan tembakan saya lebih memilih untuk membuka fight dengan utility terlebih dahulu. Apalagi posisi IHC ada di dalam sehingga utility sangat mungkin untuk mendapatkan knock. Utility sifatnya damage area. Dan kalau kita berada di compound, areanya menjadi lebih sempit karena ada sebuah tembok yang menghalangi area kita. Tembakan justru tetap akan dipilih karena dilihat dari lootingannya, utility belum banyak didapatkan, bahkan tidak ada
di tas para pemain D+ Kia. Di sisi lain Ziol pun belum ada utility, sang MVP PMGC. Kalau nggak ada utility juga mau ngapain susah juga. Mungkin karena dari turunnya ya, mereka turun di satu komplek yang sama gitu loh. Monte ini kan besar kan, ada 4 bagian gitu. Tapi sama-sama ngambil komplek yang gede di bagian arah jam 7-nya. Makanya dibagi ke 8 orang, utilities pasti nggak bisa dibagi rata dong. Dan makanya kita lihat hanya bermodalkan senjata-senjata jarak dekat. Inilah yang akan mereka cari. Kaki demi kaki kelihatan step by step. Terdengar juga Ziol hampir down, tapi ternyata Godless yang down terlebih dahulu. Di bagian elimination phase kita melihat bagaimana IHC Godless sudah diamankan oleh seorang Kai. Sudah mulai ada inisiasi serangan yang begitu mutlak, balas membalas, elimination. Lebih dulu didapatkan oleh DK. Walaupun DK sudah mendapatkan elimination duluan, tapi IHC tidak ingin ketinggalan. Mereka juga pastinya ingin membalaskannya. Satu ditukar satu harus didapatkan oleh IHC. Dan betul saja DK tumbang satu pemain. Yang kedua sedang diincar. Shotgun berhadapan dengan sebuah AKM. Mulai mencicil AKM tersebut menuju ke pemain yang menggunakan shotgun di atas. 3-on-3 situation saat ini, posisi berimbang sebenarnya. Tapi siapa yang akan mendapatkan opening lagi? Sejauh ini belum ada yang down, masih saling menggocek satu sama lain. Step demi step terus terdengar. Dan jarak dari Monte Nuevo menuju ke arah dalam zona ini adalah 1.400 meter. Mereka tidak boleh wasting time terlalu lama, mereka harus menyelesaikannya sekarang juga. Tapi dari Ziol tetap memberikan tekanan juga. Rogyu berhasil itu mengamankan satu pemain, Osal. Dan juga masih ada 3 pemain lagi. Ziol ngintip, Ziol lihat. Ada satu yang lagi gesek-gesek badan di bagian lantai 2. Tapi ada shout call juga menuju ke arah Rogue. Untuk nyusul, untuk mencari angle. Terkunci mereka semua di lantai 2. Tidak bisa kemana-mana. Jebakan yang diambil oleh IHC, yang dibangun oleh IHC lebih jahat dibandingkan jebakan Batman. Tidak ada jalan keluar untuk DK. Mereka hanya menunggu. Terkena blue zone, lagi-lagi sama seperti di match sebelumnya. Kalaupun menang, mau apa? Kalau mau menang, apa yang dibanggakan selain kemenangan kecil di sini? Kemenangan kecil dalam hidup ini namanya. Ya nggak apa-apa, yang penting menang. Gengsi dulu bos, yang penting. Yang lainnya belakangan, nyusul. Itulah yang mungkin ada di pikiran mereka. Tapi masih loncat-loncat, bunny hop kecil-kecil untuk mencari informasi tadi dari Ziol. Dan Ziol, hanya ada tembok yang memisahkan kita. Itu colek dikit pahanya ya, bisa kena. Tapi lagi dipikirkan, ini gue gimana ya bisa nembak orang ini. Dan gregetan banget pastinya untuk mereka semua. Kelihatan lagi, tapi ada satu granat pantul atau granat kejut yang dilontarkan ke second floor. Granat kejut yang pastinya membuat kita terkejut. Dan membuat satu pemain DK juga terkejut. Loh kok masih kena, ternyata tembakan dari IHC diselesaikan sudah. 2 pemain tumbang, misalkan satu yang terakhir selesai. DK pulang menuju lobi rata sudah tim asal Korea Selatan. 2-0 poinnya saat ini. D+ Kia atau D+ Kia harusnya udah kapok. Harusnya udah nggak bakalan nabrak lagi untuk di hari kedua. Kalau masih nabrak, ya itu sama aja kayaknya membuang-buang 2 match. Dan zonanya begitu sadis. Afgan menuju ke arah jam 6 dari Pulau Miramar. Bantingannya kencang dan sejauh mata memandang ada Next Ruya yang sudah mulai masuk dari arah bagian pinggiran-pinggiran zona. Nyaman untuk mereka. Alpha 7 juga sudah mulai berusaha untuk mengambil tol lingkar luar dari Miramar. Boom terpantau. Ada di bagian utaranya. Tapi untuk beberapa tim yang belum touchdown. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 atau 6 tim yang masih berada di luar zona. Itu mungkin akan ada pertemuan juga untuk bisa masuk dari arah jam 12. Tapi lagi dan lagi melihat adanya pertemuan tidak terduga di arah yang berlawanan. Ada satu pemain Falcon yang tadi terculik. Dan tadi ada satu airdrop juga yang sudah mulai terpantau. Diambil oleh seorang order. Sudah mulai merapat pemain dari tim S2G. Hamsik yang juga berada di dalam tim S2G saat mereka menjadi juara dunia di GMGC. Hati-hati, see you later. Tumbang pemain baru dari S2G tidak banyak memberikan kontribusi di hari ini. Kalau kita lihat banyakkan tumbangnya see you later.
See you later sesuai dengan namanya mungkin. Sampai jumpa nanti kali ya. Makanya itu nama adalah doa dan sejauh ini juga dari IC masih memberikan tekanan demi tekanan dengan beberapa utilities di pop out ke arah bagian depan. Smoke untuk bisa menyelamatkan seorang Nurse. Tapi memang jarak yang berjauhan ya dari pemain-pemain S2G. Ini yang bikin tidak ada komit. Makanya dari Kalse pun akan berusaha untuk nge-backup aja dari arah bagian belakang. Sementara dari See You Later sudah dipulangkan. Kembali menjadi setelan pabrik untuk Kalse, Hamsik dan juga Race saat ini. Bertahan satu pemain, Proning, pasrah saja kita melihat. Oh, nampaknya ada sedikit kesalahan, itu harusnya Frenzy wajahnya, tapi namanya adalah Stone. Salah di aset foto ya, bukan salah di nama orangnya. Ya. Nah ini baru bener, adalah seorang top yang kalau kita lihat dari facecamnya fokus sekali menggunakan device-nya, menggunakan 100% kemampuannya di match terakhir hari yang pertama. Belum terlambat untuk Boom ngegas. Mereka ngegas di waktu yang sebenarnya hampir terlambat tapi berujung tepat karena di Miramar yang pertama sebelum selesai di hari pertama. Ingat, yang penting tidak cepat. Ya, Tapi tepat. Itu tidak hanya untuk aim ya, tapi untuk timing, rotasi semua juga harus tepat. Dan sementara zona akan mengecil kembali. Tadi aja zona kedua udah ekstrim ke arah bagian selatan. Ini menjadi pertanyaan besar, big question juga kira-kira nanti stage ketiganya akan ke arah bagian mana. Apalagi melihat masih ada 15 tim sejauh ini yang bertahan. Masih ada banyak yang bermain di bagian blue zone juga. Karena mungkin sadar ya, wah ini udah match terakhir, udah nggak bisa disia-siakan lagi. Jadi harus bisa memainkan waktu yang tepat untuk bisa masuk ke dalam zona. Kita bergeser sedikit menuju ke arah map reveal. Nah ini nih, Alpha 7 udah masuk tadi dari link tol lingkar luar gue lihat. Mereka selamat, nggak ada yang gangguin sama sekali. Next Ruya masuk dari arah jam 9. Boom makin ke tengah lagi. Nova saat ini selamat mid to late gamenya. Tapi di bagian elimination phase nampak ada Next Ruya yang akan berhadapan dengan Havish. Ya terlihat pola dari Boom mulai ketara di mana mereka ingin secepat mungkin berada se-center mungkin. Ponbit mendapatkan satu pemain. Bis nampaknya yang tadi didapatkan oleh Ponbit. Ada third party yang dilakukan oleh punggawa-punggawa Boom menuju ke area fight ini. Tumbang kembali Hafiz. Monkey juga tidak bertahan cukup lama. Frozen yang menjadi pemeran antagonis menuju ke pemain dari Hafiz yang mana berada di lantai 2. Granat langsung dilemparkan, berada di situasi yang sangat-sangat berbahaya. Para punggawa-punggawa Hafiz dan Boom akan merapat. Boom mungkin akan melakukan indikasi third party dari arah bagian belakang. Tapi Hafiz, Robzi sudah mulai ter-takedown kembali. Dream pun sama halnya. Sulit untuk Hafiz karena pemain-pemainnya sudah habis. Next Ruya akan berusaha untuk masuk ke second floor. Snowy last man standing. Mampukah dia melakukan clutch? Karena satu pemain Next Ruya sudah down. Ada Razy yang tertangkap di arah bagian belakang. Next Ruya sepertinya split fokus. Dia sadar ada banyak sekali yang perlu dia berantas. Tapi Kane masih bisa melakukan counter menuju ke arah satu pemain Boom. Tapi ada satu granat yang meleduk juga dan Next Ruya hilang. Next Ruya selesai di posisi ke-15. Hafiz berada di bawah. Boom yang datang menjadi yang ketiga dan ternyata Boom datang dan Boom menang di compound huru-hara antara Hafiz dan juga Next Ruya. Third party yang sukses untuk Boom mengamankan 3 poin eliminations dan dia harus cepat-cepat reset karena terpantau ada 2 pemain yang knockdown dari Boom. Tapi kamera bergeser juga ada aksi-aksi lain yang perlu disorot. Di arah jam 12 ada Royals of War bergesekan juga dengan Vampire. Ada satu pemain yang langsung diamankan, Swaps. Vampire seakan-akan bingung harus bermain tempo seperti apa. Sebenarnya kalau kita ngomongin dari klasemen, nggak jelek-jelek banget gitu buat Vampire. Tapi tidak terpantau ada aksi Vampire yang dar-der-dor hari ini. Tembakan demi tembakan. Segera akan dilakukan, dipantulkan. Oh, saya kira pantulannya akan tepat, ternyata masih ada jarak. Berada di ruangan yang berbeda. S12 kah di spam. Satu hit langsung selesai, tapi dibalas dengan hit yang lainnya. Deadwolf pulang menuju lobby. Backup cepat dari Mavioso membuat pemain-pemain dari Alpha 7 selamat. Dan lagi-lagi posisi Alpha 7 itu pasti berdekatan dengan Boom. Karena prediction atau pembacaan zona dari Alpha 7 dan Boom ini kan mirip-mirip ya. Tadi udah sempat kita bahas juga untuk di awal. Gameplay mereka tuh agak mirip, tinggal gimana caranya eksekusinya supaya bisa survive sampai ke late game. Tapi map reveal, kita lihat. Reject sudah berada di bagian perempatan lalu atau pertigaan, lalu Nova juga bergesekan dengan Vampire, tapi dari kamera nyorotnya masih ke arah jam 12 di mana ada S2G dan ROW. ROW berada di seberang. Granat ini bisa menjadi pembeda.
Molotov juga bisa memberikan damage dengan jarak yang ideal seperti ini. High toss pastinya yang menjadi pilihan lemparan utility yang tadi saya sebutkan menjadi opsi. Tapi tidak terjadi apapun. Bahkan justru hilang momentum dari kedua belah pihak. Hamzik dengan M16 atau maksud saya M4. Tembakan akan terjadi, sudah mengetahui. Mencari kenok pasti nampaknya. Tidak ingin membuang peluru dan tidak ingin membuang informasi. Dengan adanya tembakan balasan menuju ke arah dirinya, tapi justru sudah ketahuan karena menggunakan sebuah UAZ. Akan meledak UAZ-nya, harus diledakkan sendiri, harus diledakkan secara mandiri. Oh ternyata tembakan lanjutan tidak terjadi menuju UAZ dari Hamzik. Hamzik panik, Hamzik turun. Harus melakukan healing juga karena kalau kita lihat hanya ada first aid kit 1 biji. Selebihnya bandage yang digulung-gulung dari seorang Hamzik. Sementara kalau kita pantau dari posisi alive status, banyak sekali tim yang masih lengkap. Bahkan kalau misalkan bincang pun kayak Nova, Boom, IHC yang hanya kehilangan satu-satu aja. Selebihnya semuanya aman dan nyaman. Mungkin sisa Vampire kali ya yang menyisakan last man standingnya. Tapi dari bagian elimination feeds kita melihat bagaimana Nova berhadapan dengan 2 tim secara bersamaan. Ada S2G, lalu juga ada ROW. Jadi kayaknya crossfire atau angle lock-nya tuh satu sama lain bergantian. Jadi nggak bisa fokus ke arah satu tim saja. Sementara dari S2G, mereka tuh pengen mengamankan cekungan ini. Makanya tadi ada beberapa mobil yang di setup juga. Dan harusnya karena ada shout call untuk merapat, untuk regroup ke satu titik. Hati-hati, Boom berada di jarak ideal dari Kalse. Dengan MG3-nya mulai ada satu tembakan S2G, satu pemain mereka tumbang kembali. Frenzy yang menjadi Algojo, yang menjadi pemeran antagonis diselesaikan oleh Reizi di sana. 2 knockdown, bahkan langsung menjadi confirm elimination. Hanya menyisakan satu yang terakhir. S2G ingin dipulangkan seluruhnya oleh punggawa-punggawa dari Boom Esport yang tiba-tiba datang, yang tiba-tiba merapat, tiba-tiba mengganas. Hungry Beast masih sangat lapar untuk mendapatkan kemenangan. Masih dicari kembali di manakah pemain terakhir dari S2G. Akan ada Nades untuk memberikan follow up menuju ke arah pemain-pemain dari S2G. Dan semuanya selesai. Ternyata yang menyelesaikan S2G bukan Boom, melainkan ada Falcon Top. Dan kita masih belum tahu apakah posisi dari Boom ini aman atau tidak. Karena ketika Boom mendekat, itu seakan-akan kayak ngisi balik posisi dari si S2G kan. Ya. Tapi tadi pintarnya dari Boom juga adalah ada tindakan untuk disengage mundur ke arah bagian belakang. Karena kalau mereka ngambil tempat tersebut, sama aja gitu. Angle-nya kan kelihatan dari bagian Falcon. Seperti yang sudah saya jabarkan di awal saat Boom memang sedang underperform, belum mendapatkan ritme permainannya. Boom adalah tipikal tim yang tidak tabrak-tabrak, gerasak-gerusuk ke kanan kiri. Mereka lebih bermain dengan taktis, mereka lebih bermain pragmatis. Kesannya memang agak membosankan, tapi poin didapatkan dan pola permainan seperti ini, kalau sudah dapat ritme, lebih susah diturunkan dari klasemen dibandingkan yang tabrak-tabrak. Karena yang tabrak-tabrak sangat crispy, sangat riskan sekali untuk mereka dipulangkan. Seperti halnya saat ini ada sebuah tabrakan yang terjadi. Zebra Master ingin langsung dieksekusi, ingin disunat para pemain-pemain Zebra Master oleh Regnum Karyabra berasal dari Turki. Mereka ingin menang di Brazil. Regnum Karyabra, tapi masalahnya ada Alpha 7. Alpha 7 datang, berusaha untuk menjadi third party, tapi siapa yang sangka lagi masak granat angkat ke tiang langsung dihantam begitu saja oleh pemain terakhir dari Zebra Master. Dan Vitin pun akan berusaha untuk memberikan jebakan Batman menuju ke arah pemain-pemain Alpha 7. Sisa seorang diri, pusing 7 keliling. Harus melakukan apa? Bahkan dari bagian luar pun akan ada pertemuan kembali kontak. Maka Silas tidak mampu untuk menghadapi double pick kiri dan kanan. Alpha 7 kembali menggila, kembali akan berusaha untuk meritik entry compound. Dari arah jam 3 ini Magrelin dengan kawan-kawan akan membersihkan rumah yang ada orangnya. Tapi yang hidup itu yang di luar. Wild 77, sadar tidak, ada atraksi dari Wild masuk keluar mobil, bakal ditembak kembali tapi pelurunya sisa 8, selesai kembali Rex. Dan pulang sudah semuanya. RCB terdengar ada sayup-sayup dari supporter Alpha 7 di Brazil sana, di Sao Paulo. Inilah wajah-wajah kegembiraan dari supporter Alpha 7. Yang mana tim kebanggaannya, tim kesayangannya baru menang melawan satu tim dari Turki yaitu RCB. Kita harus berpindah menuju tempat yang lain. Mexico sedang berhadapan dengan Mongolia Top.
mendapatkan satu knockdown, tapi lemparan utility dari pemain-pemain ROW akan berbahaya. Apa daya dipredik di belakang dari smoke, tapi tetap tembus peluru-pelurunya. Top mengerikan sekali dengan low health, masih bisa melawan, masih bisa menghantam kembali, tapi ada satu granat yang nyasar, langsung terobos-terobos saja. Eragat, apa yang akan bisa dilakukan bersamaan juga dengan Tongka. Dua pemain yang masih aktif saat ini bertahan dengan low health. Tidak ada waktu untuk melakukan healing, meledak. Top dengan tembakannya begitu mengerikan, membuat vehicle explosion. Tapi Top perlu waspada, perlu hati-hati. Dan ternyata dari arah bagian belakang, Nova seperti dengan pola permainan Chinese team lainnya atau China team lainnya sudah masuk menjadi third party saat ini. Semuanya ingin menjadi third party di saat fight bergulir. Langsung ada tim yang merapat, mengambil posisi sebagai pihak ketiga. Boom, sudah melakukannya saat tadi. Memulangkan para pemain-pemain dari IWNRX. Lalu barusan kita melihat juga bagaimana third party digunakan oleh punggawa dari Nova. Berhasil mendapatkan keuntungan, setidaknya nyuri satu elimination. Long SKR memanfaatkan M4 kali 4. Cukup jauh jaraknya, tapi IC tumbang juga. Ada satu tembakan yang dilakukan oleh RC kalau tidak salah tadi, yang mendapatkan pemain dari Valcon. Belum dikonfirm, masih knockdown aja karena memang tadi kan jaraknya jauh ya. Jadi mau di end juga mikir, mau maju juga mikir, apalagi dari reject tuh sebenarnya dapat posisi enak. Tapi dia melakukan satu split gitu loh. Ada satu pemain yang dikirimkan agak jauh dan jauh di mata untuk bisa mengganggu atau untuk bisa menjadi orang dalam mencari informasi juga. Tapi Zona sudah masuk ke stage kelima dan boom, masih mendapatkan satu rumah yang enak dan nyaman. Rumah di arah jam 5. Lihat kan, pemikiran Alpha 7 sama pemikiran Boom itu sama mindsetnya. Ya, cara main mereka sama. Pemilihan tempatnya ya mirip bahkan serupa dari Alpha 7 dan juga Boom. Andaikan saja fight bisa dimenangkan oleh Boom. Andaikan saja eksekusi perang mereka maksimal sedari awal. Apa yang dialami oleh Alpha 7 harusnya bisa dialami oleh Boom, tapi tidak apa-apa. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Kalau kita terlambat paling kan hukumannya maksimal suruh ngebersihin kamar mandi sekolahan doang. Ya. Tapi kalau tidak sama sekali, hukumannya adalah hukuman dunia karena kita ketinggalan mendapatkan ilmu di sekolahan. Bener banget, paling berdiri di pojokan doang kan, ngangkat satu kaki sama pegang telinga. Iya, Nah, tapi kalau gitu. kita terlambat pelajaran di sekolahan, apalagi pelajaran bahasa Indonesia, Ya, jadinya seperti translator tadi. ya, bagus, bagus. Yang penting bagus. Tapi nggak apa-apa, bagus. Dia pede, PD. masukin CV-nya bahasa Indonesia dan kita bangga. Ya. Ada orang bisa bahasa Indonesia dari Amerika. Ya, saya dengar memang dia lahir di Nganjuk, seperti halnya Billy Ellis yang memang asli Nganjuk katanya. Tapi saat ini yang justru dicucuk adalah pemain dari SMK. SMK bisa rata ternyata. Satu pemainnya pulang ke lobby. Belum rata-rata banget sih, tapi masih ada usaha juga dari IHC untuk memberikan tekanan menuju arah pemain-pemain SMK lainnya. Mulai mendekat kembali, SMK tertekan, SMK tarik mundur ke arah bagian belakang. Tapi dari IHC juga tidak mau greedy, harus set up dulu. Kalau nyebrang harus pakai smoke, itu adalah hukum alam, basic life di Miramar. Basic life yang harus dimiliki oleh masing-masing tim yang ingin berkompetisi dengan baik, berada di klasemen atas. Boom, kembali masuk ke jajaran tim dengan placement point. Lung SKR mendapatkan satu pemain dari Alpha 7 seperti yang kita jabarkan tadi. Alpha 7 saat mereka bermain di Miramar ternyata tidak semenggigit saat Irangel ataupun Sunhawk dimainkan. Masih tetap dengan Miramar yang ternyata bisa ditumbangkan satu pemainnya. Walaupun ini terlalu cepat, saya mengatakannya Alpha 7 justru bisa bermain dengan baik lagi nanti saat pemainnya sudah dibangkitkan. 9 elimination sudah didapatkan oleh Alpha 7, itu menjadi bukti bahwa mereka tetap berbahaya. Dan itu sudah mereka dapatkan sejak mid game tadi. Sejauh ini belum lagi bisa mendapatkan tambahan-tambahan karena mereka sadar tunggu waktu yang tepat untuk bisa mengamankan kembali nyawa-nyawa lawannya. Tapi siapa yang sangka Frenzy mendapatkan angle untuk bisa memberikan pressuring juga menuju ke arah pemain-pemain Alpha 7. Kalau kita lihat dari segi
manpower memang dipegang banyak sama Alpha 7. Masih lengkap dengan 4 orang. Tapi Reizi pun jangan sampai overpick, please, please, please. Harus menghadapi pemain-pemain dari Nova. Kita lihat split dari Boom. Split segitiga. Reizi yang paling dekat dengan Nova. Dan Reizi sebenarnya posisinya bisa ke backstep sama tim yang ada di belakangnya, itu harusnya Alpha 7. Reizi, kalau tadi saya menyebutkan Frenzy datang dari Batang, Jawa Tengah. Reizi ini datang dari Jawa Timur. Banyuwangi adalah asal dari seorang Randy. Yang mana memang Boom berasal dari daerah yang beda-beda. Ada trio Jawa memang di Boom. Frenzy, Reizi, dan juga Flyboy. Kalau Flyboy ini dari Jawa Barat, yaitu Bekasi. Nah itu mungkin ganti nama bentarnya jadi Flyboy Z ya, biar semuanya marga-marga Z di belakang. Tapi sejauh ini karena Jawa adalah Kunzi. Kunzi kemenangan ada di Frenzy, sementara menembak menuju ke arah Alpha 7. 1 down, Magrelin down. Lagi cosplay jadi Megair tapi masih bisa diselamatkan. Masalahnya berapa banyak peluru yang dimiliki oleh Frenzy sudah mulai terkuras. Sisa 100 saja sekarang. Dan kalau dia reload, sisa 80. Beli kentang di Pondok Pinang. Cakep. Boom datang untuk menang. Mereka datang jauh ke Brazil, bukan tanpa alasan. Mereka datang jauh ke Brazil untuk menang. Tapi apa daya, ternyata Alpha 7 tuan rumah. Mulai menunjukkan tarinya kembali. Ingin dibuat kicep satu pemain. Tumbang Blue Zone ternyata di end oleh Blue Zone. Masuk kembali menuju ke Boom 7 elimination mereka kumpulkan. Alpha 7 tumbang lagi. Dream mendapatkan pemain-pemain Alpha 7 selesai sudah. Revive harus segera diupayakan. Harus menjadi prioritas utama untuk Boom Esports. Terima kasih Nova, Shesheni Nova Esports. Karena secara tidak langsung mereka membantu Boom Esports. Tapi saat ini Boom juga harus melawan pemain-pemain asal dari China tersebut. Para boy dan kawan-kawan sudah mulai mendekat kembali. Hanya ada Frenzy yang paling dekat. Frenzy jangan sampai overpick. Frenzy masih bisa mendapatkan seorang Dreamy dibuat knockdown. Ada follow up molotov kembali dilakukan. Predict shot menuju ke arah bagian depan. Tapi ada smoke yang menyelimuti, visionnya tidak jelas. Frenzy masih bisa gerak. Kiri kanan, wencok, orencok. Tapi ada double pick dari Nova yang membuat Frenzy down. Ponbit sedikit terlambat saat ini. Terlalu jauh posisi Ponbit dan juga Frenzy membuat Nova bisa reset. Ledakan harus dilakukan. Ledakan harus berhasil didapatkan. Ponbit dari Aceh untuk Indonesia yang main di Brazil. Untuk menang di Brazil dan Ponbit dapat 1000 cc. Seperti juga MG3 yang kecepatannya sangat dahsyat untuk mendapatkan pemain-pemain dari Nova. Di sebelah kanan, hati-hati sebelah kanan. Saya mengatakan sebelah kanan ada pemain yang sudah di-revive. Dan Ponbit tidak sadar pemain sebelah kanan itu bisa nembak. Tapi nice try untuk Boom. Itu adalah usaha maksimal yang perlu dilakukan. Dan at least mereka selamat sampai peringkat kelima. Dan eliminationsnya pun ada. Ya. Tapi apa mau dikata? Nova yang sedari tadi kita ragukan. Kok mainnya kayak nggak jelas, tapi tiba-tiba jelas untuk di match 6. Walaupun pada akhirnya satu granat dari Rogue. Jelas untuk ditumbangkan. Pemain Nova, Rogue yang menumbangkannya. Akan menjadi sangat seru di match kali ini. Reject masih ada di sana. Nova dan juga duo Mongolia, IHC dan juga Valcon bertahan. Granat, action melemparkan, meledak harusnya. Tapi masih bertahan ternyata Reject. Reject tiba-tiba lengkap dengan 4 pemain. Padahal dari tadi kita bilang Reject itu susah untuk bisa survive sampai ke late game. Tidak tersorot sama sekali dari tadi. Tiba-tiba diam-diam sudah berada di bagian arah jam 9 zonanya. Bahkan mendapatkan angle menuju ke arah pemain-pemain Valken. 2 pemain yang saat ini masuk dalam radar seorang Sarah. Dicari kembali. Keberadaannya ada di bagian mana. Masih diberikan pressure juga. Belum ada indikasi untuk melakukan penyeberangan. Karena memang perlu mengambil bagi. Perlu melakukan setup juga. Mobil demi mobil sudah mereka ambil. Tapi ini adalah penyeberangan nekat yang perlu dilakukan. Kena atau tidak kita masih belum tahu. Dan Sarah agak ragu-ragu. Tunggu terlebih dahulu Sarah ketahuan. Sarah ditembak. Masih berada di lower ground. Untungnya lower ground ini dimanfaatkan oleh Sarah. Membuat dia selamat dari tembakan, serangan pemain Valken. Nova menyisakan 2 pemain saja, itu yang membuat mereka sedikit mengendorkan serangannya, sedikit ngerem. Tidak seperti tadi, tidak seperti Top yang tetap membantu rekan-rekan dari tim Mongolia. Top mendapatkan 1 knockdown IHC di sisi yang berbeda. Hampir mendapatkan 2. IHC di mana?
Hasil untuk mendapatkan Lung SKR. Tinggal satu yang terakhir. Berhasilkah? Berhasilkah IHC? Pulang Dreamy membuat IHC bermimpi nyenyak. Bergetar, bingung juga harus melakukan apa dan darahnya tipis sekali, setipis kesabaran kita. Tapi Sarah dan kawan-kawan masih lengkap dengan 4 pemain. Winner Chicken Dinner Forecast dipegang paling tinggi oleh tim Reject. Terpantau kembali Divine, masih bisa menumbangkan seorang top. Action pun down, 2 pemain down. Hanya menyisakan IC seorang diri, last man standing di belakang Puun. Mana sudah ketahuan, inilah momen di saat Jepang akan merayakan sebuah kemenangan. Winner Chicken Dinner untuk tim Jepang. Reject. Oh, Belum. masih ada Nova. Belum. Saya kira Nova sudah selesai. Ternyata tadi Nova menang. Sehingga justru bisa dibalikan karena derby Asia Timur, China dan juga Jepang. Antara China ataupun Jepang sudah ketahuan. Lung SKR dan juga Dreamy. 2 pemain muda, 2 pemain paling anyar dari Nova. Ini pembuktian apakah mereka akan berguna atau tidak. Tapi ternyata apa daya. Sama seperti yang tadi sudah saya katakan. Jepang, cahaya Asia. Karena memang tadi winner Chicken Dinner yang digaungkan oleh Sandika sudah datang dari masa depan. Ini adalah bukti nyata Sanskui adalah Dark System PUBG Mobile. Kenapa tiba-tiba Dark System? Tapi Reject, 9 elimination, Reggie, Ocho, dan punggawa-punggawa Reject yang lain berhasil mengantarkan WWCD pertama untuk Jepang. Sempat kita bahas bahwa Reject kalau turnamen internasional, kalau turnamen global seringkali tidak bisa berkompetisi secara baik, seringkali tidak bisa berada di klasemen atas. Tapi kali ini WWCD mengangkat moralitas dari mereka. Ini dia Reject yang kita mention di awal. Ini tim sebenarnya nggak banyak perubahan dari segi line up dan bahkan mereka kembali ke setelan defaultnya mereka ketika mereka berlaga di PMGC 2021. Masih sama line up-nya dengan Sarah, Reggie, Duello, Divine. Dan ini membuat Reject mungkin akhirnya kita sempat mention di awal, sempat naik turun performansnya, tapi akhirnya untuk di last match mereka membuktikan mereka bisa mendapatkan winner Chicken Dinner pertama untuk tim dari negara Jepang, yaitu dari tim Reject. Dan lagi-lagi Boom terakhir juga kita melihat Boom masih cukup konsisten perlawanannya mereka dengan 7 poin eliminasi, membuat Boom menuntaskan hari pertama dengan begitu baik. Tapi sebelumnya kita juga akan kembali melihat